Lu mau tau gak, semakin pinter lu, semakin besar kemungkinannya lu bikin alasan atau nunda-nunda sesuatu. Alasannya kayak begini. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman udah subscribe dulu ke channel gua, nonton sampai habis video ini, karena gua akan share banyak banget hal-hal yang menarik yang teman-teman bisa ambil poinnya. Nah, balik lagi, kita pengen lihat gini, kalau misalkan lu rajin, beda banget sama orang yang cuman pinter. Bahkan bukan pinter lah, bahkan gue bilang orang bodoh yang berlagak pinter. Lu pernah denger yang namanya Dunning-Kruger Effect dong? Dunning-Kruger Effect tuh ngomongin soal graf yang kayak begini tuh, kayak naik, dia turun, baru naik lagi. Itu tuh apa? Itu tuh orang gini, orang yang baru pertama kali ngelakuin sesuatu, terus ngerasa kayak gampang lakuin ini ya. Gue jago ternyata lakuin ini ya. Terus lama-lama lu makin berasa kayak, kok gue nggak jago ya sama sekali ya, kok gue bodoh ya. Sampai di titik lu kayak, gue memang benar-benar nggak bisa lakuin ini, baru lu naik lagi ke atas. Cara grafiknya begitu. Nah, yang gue maksud dengan orang-orang yang tadi itu adalah orang-orang yang lagi ada di atas ini, experience belum ada, tapi bacot nomor satu. Wah, ilmu paling banyak, praktek gak pernah. Kenapa? Karena Dunning-Kruger itu ngomongin di atas ini, di titik dimana lu ngumpulin informasi dulu nih. Wah, lu ngerasa pinter ketika lu mulai praktekin, kok gue tolol ya, kok gue bego ya, kok gue nggak bisa ya, kok gue sialan ya, kok gue begini ya. Baru lu ngumpulin experience lagi, baru lu mulai naik lagi. Nah, biasanya orang yang boom baru naik gitu doang, itu cuman orang yang ngumpulin ilmu tok. Orang yang cuman pursuit-nya itu pursuit terhadap intelektual, tapi nggak pernah praktekin. Menurut gua sih, ya buat apa juga gitu, tentang lu punya hal-hal seperti itu. Nah, ini yang bikin kenapa banyak orang tanda kutip pinter itu ya begitu-gitu aja. Nah, gue pengen bahasnya gini, banyak orang tuh suka punya smart excuse dibandingkan punya excuse, alias alasan versus eksekusi. Nah, kayaknya gue nggak bisa deh, gue belum ini, gue kurang, gue merasa kayaknya gue masih butuh nonton dulu, gue masih butuh belajar dulu dari YouTube. Tadi lu tau gak sih, YouTube itu ngomongin gini-gini lu. Tadi kemarin gue udah nonton TED Talks-nya soal lari, gue nonton TED Talks-nya soal build business. Yang lu lakuin salah bro. Semua orang kan begitu ya, orang-orang yang bacot nih, yang di social media suka bacot kan orang yang nggak pernah praktek. Tapi gue belum pernah menemukan orang yang pernah praktek, yang udah lewatin fase Dunning-Kruger tadi tuh, udah sampai ke bawah, terus dia naik lagi, udah sukses nih orang yang sampai di sini. Itu tuh nggak pernah ngatain orang yang baru mulai. Belum pernah gue ketemu orang yang jago tapi ngata-ngatain orang yang baru mulai. Justru orang yang udah jago di sini, mereka tuh mengapresiasi orang-orang yang baru mau mulai. Tapi yang biasanya diserang itu sama orang yang di atas itu adalah orang-orang yang di titik tertingginya si Dunning-Kruger. Di titik yang baru ngumpulin informasi, yang bacot doang, yang ngomong doang, yang ini. Biasanya yang diserang tuh ini. Tapi nggak pernah nyerang orang yang lagi jatuhnya, strugglingnya. Biasa nggak? Yang gue temuin ya. Jadi orang-orang yang jago, itu sangat jarang ngomongin orang yang baru mulai. Tapi kalau orang yang baru mulai, yang baru ngumpulin ilmunya nanggung, biasanya baru kayak, salah bro, kakinya nggak gitu bro. Salah bro, footworknya nggak begitu bro. Aduh lu gak usah main tenis deh, kayaknya lu hopeless deh main tenis deh, lu gak jago main ini. Ini bukan olahraga lu lah. Biasanya itu orang yang baru ngumpulin informasi. Dia juga dibilang jago-jago banget enggak. Tapi kalau lu ngobrol mungkin sama Federer, mungkin mereka tahu, mungkin lu bukan ilmunya di sini, atau mungkin lu nature-nya nggak di sini, talentanya nggak di sini. Tapi apakah mereka ngata-ngatain lu? Mungkin enggak. Mereka mungkin akan kasih semangat. Terus coba lagi, coba lagi. Kenapa? Karena gue melihat itu sendiri, orang-orang yang ahli itu nggak mungkin bacotin orang lain. Yang dia bacotin adalah orang yang bacot lagi. Orang yang cuma ngomong doang, orang yang excuse, bukan orang yang execute. Karena gue personally aja, gue sangat menghargai orang yang menurut gue execute dibandingkan orang yang excuse terus. Wah ilmunya banyak. Misalkan lah kita ngomong di agents gitu ya, agent asuransi. Lu tau nggak cara approach orang tuh harusnya kayak gini, 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 gini. Lu aja nggak approach orang bro. Lu aja nggak pernah ngajak orang, lu aja nggak pernah nawarin orang. Dibandingkan orang yang datang ke gua, bro tolongin gua dong, gua kok dari kemarin salah terus ya ngomong sama orang, gua kok dari kemarin kok ditolak terus ya. Gua nanya dong, ditolak berapa kali? Udah 5 kali ditolak nih. 5 kali ketemu orang, 5 kali ditolak, 5 kalinya. Kita belajar apa yang kurang, ada yang bisa direview. Tapi kalau orang yang cuma bacot doang, apa yang mau direview? Orang dia juga kagak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi tahap yang ketiganya yang kita mau bahas itu adalah stop sama yang namanya mental masturbation, masturbasi secara
mental. Maksudnya apa? Ini tuh orang-orang yang cuman bacot ngumpulin ilmu tapi nggak lakuin. Itu yang lu mau stop. Ngumpul baca lagi, baca soal investing, baca lagi bukunya Warren Buffett, baca lagi Charlie Munger, baca lagi Richest Man in Babylon, Smart Investing, baca lagi bukunya Adam Grant. Segala macam buku investing lu makan semua, bacaan buku ekonomi lu makan semuanya, tapi nggak pernah invest your money. Buat apa gitu? Gue juga bingung juga ya, maksudnya lu kan nggak dibayar untuk apa yang lu tahu, lu kan bukan dosen. Lu dibayar untuk apa yang lu kerjakan, lu dibayar untuk apa yang lu lakuin gitu kan, bukan sekedar lu bacot. Lu nggak dibayar buat bacotan lu nih, kecuali memang lu misalkan lu dosen kuliah, edukator atau apa, memang kan dibayar untuk ilmunya. Itu pun karena mereka do something atas ilmunya mereka, karena kalau enggak ya buat apa gitu kan. Sekarang lu pengen ahli di bidang sesuatu hal, ya gimana caranya lu bisa ahli kalau lu nggak lakuin, kalau lu cuman baca buku lagi, baca buku lagi, baca buku lagi gitu kan. Jadi menurut gua sih stop lah dengan hal seperti itu. Itu yang bikin kenapa ada si Dunning-Kruger tadi. Lu cuma ngumpulin informasi, bacot, karena ketika lu mulai praktek, lu akan ngalamin di mana lu kayak, kok gua nggak bisa ya, kok gua bodoh ya, kok gua nggak jago ya, kok gua gini-gini aja, kok gua cuma ngomong doang ya. Dan itu terjadi dalam hidup gua. Gua waktu bikin konten soal agent asuransi, rasanya nggak ada yang ngalahin. Ketika gue ngajarin insurance agent seluruh nasional, wah gue udah kayak dewa. Gue inget banget dikasih panggung 1.000 orang, gue ngomong, wah udah yang paling jago. Pas gue praktekin, gila susahnya amit-amit. Untuk bisa konsisten aja susahnya amit-amit. Jadi yang lu butuhkan bukan alasan, bukan excuses, yang lu butuhkan eksekusi. Ya, so thank you so much for watching. Pastikan teman-teman share video ini, subscribe channelnya lagi, di komen di bawah kira-kira apa sih yang teman-teman tuh lagi tunda-tunda dalam hidupnya teman-teman hari-hari ini. Oke, supaya kita bisa ngobrol.